Jelang aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai mempersiapkan bus keberangkatan menuju Jakarta. Selain menyiapkan bus, massa juga menyiapkan sejumlah properti aksi seperti keranda jenazah. Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mulai mempersiapkan diri di halaman pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah jelang aksi 27 Agustus mendatang. Rencananya 4 bus akan diberangkatkan dari Pati dengan total massa yang diberangkatkan sekitar 200 orang. Selain memastikan armada, warga juga menyiapkan berbagai properti aksi, mulai dari spanduk berisi tuntutan hingga keranda jenazah sebagai simbol matinya hati nurani para pejabat koruptor. Sejumlah tuntutan akan disuarakan dalam aksi, diantaranya meminta pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU Perampasan Aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya. Sebelumnya 11 aktivis AMPB tanggal 20 Agustus lalu sudah berangkat ke Jakarta menggunakan mobil pribadi jelang aksi demo 27 Agustus nanti. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak di Gilimanuk, Bali. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2029 mendatang. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi saya luncurkan program. Resmian dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa siang. Peresmian itu, Presiden Prabowo didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta CEO Danantara Rosan Roslani. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut proyek akan dimulai dengan pembangunan PLTS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2029 mendatang dan nantinya akan menghemat biaya listrik hingga 73,9 triliun per tahun. Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 gigawatt untuk bangsa Indonesia. Untuk sebagai bayangan bahwa Menteri Ekonomi, ya, seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt. Seluruh ya. Dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari geotermal, semua itu 88 gigawatt. Kita akan membangun 100 gigawatt. Dan kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sidang lanjutan pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membahas 2 perkara sekaligus. Kuasa hukum Febri menyebut proses hukum yang menjerat kliennya bertentangan dengan 40 peraturan. Sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan 2 perkara dalam agenda. Perkara nomor 135 yang menguji keabsahan penetapan tersangka dan penahanan oleh Kejaksaan Agung memasuki agenda pemeriksaan saksi ahli serta penyerahan bukti dari pihak termohon.
Kejagung menghadirkan 3 ahli untuk menjelaskan sejumlah aspek hukum terkait TPPU dan hukum pidana, yakni ada dosen STH Jentera sekaligus mantan Ketua PPATK Dr. Yunus Hussein sebagai ahli perbankan dan TPPU. Lalu ada dosen Fakultas Hukum UAI, Profesor Suparji sebagai ahli pidana, serta dosen Fakultas Hukum UGM Dr. Fatahillah Akbar sebagai ahli pidana. Sementara perkara nomor 134 yang menguji keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan hingga pencekalan oleh Polri memasuki agenda penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon. Kuasa hukum Febri Diansyah, menyebut proses hukum yang menjerat kliennya bertentangan dengan 40 peraturan. Pelanggaran tersebut meliputi 5 aspek, yakni berkaitan dengan surat perintah penyidikan, penggeledahan, penyitaan, penetapan sebagai tersangka, dan pencekalan. Kami mengidentifikasi dan menyimpulkan, kami tuangkan dalam kesimpulan bahwa terdapat 40 bagian ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar selama proses hukum tersebut. Jadi bukan 1 atau 2 ya, tapi 40 peraturan perundang-undangan, termasuk diantaranya adalah putusan Mahkamah Konstitusi, bagian pertimbangannya ataupun bagian amar putusannya. Di konstitusi ada 1 yang dilanggar, di KUHAP itu ada 23 bagian dari KUHAP yang menurut kami itu dilanggar. Kemudian ada 2 bagian di KUHP, 4 bagian di Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Kejaksaan, dan juga ada 4 putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut kami dilanggar selama proses tersebut, dan juga ada peraturan Kapolri dan peraturan Jaksa Agung. Poin yang ingin kami sampaikan adalah selain proses pra-peradilan ini perlu dilihat sebagai pelaksanaan hak dari tersangka, tapi kami melihat dan ingin menempatkan ini jauh lebih besar dan jauh lebih penting, yaitu sebagai upaya untuk meluruskan dan mengkoreksi proses hukum yang dilakukan secara melanggar hukum atau tergesa-gesa dan bahkan terkesan dipaksakan. Sidang perkara 135 dan 134 ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu 26 Agustus mendatang dengan agenda penyampaian kesimpulan dan bacaan putusan hakim. Dari Jakarta, Disti Arifah Laksana, Firfauzia, iNews melaporkan. Sementara itu, di luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, massa menggelar demonstrasi menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Massa berorasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan aksi merdeka kawal pra-peradilan, tolak pra-peradilan Febri Adriansyah. Ada 5 poin utama yang dituntut dalam aksi ini, diantaranya adili Febri hingga meminta jangan ada pihak yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Para demonstran menilai barang bukti berupa 74 kg emas hingga uang tunai seharusnya sudah cukup untuk menjebloskan Febri ke penjara. Jadi yang pertama kita ketahui bahwasanya kasus Febri Ardiansyah ini kan begitu besar, yang dimana sangat merugikan bangsa dan negara. Terkhususnya apalagi beberapa bukti-bukti 74 kg emas beserta juga uang kurang lebih 500 miliar yang dimana itu sangat merugikan masyarakat. Nah, dimana tuntutan kami hari ini pada masa aksi hari ini bahwasanya kami menolak pra-peradilan Febri Ardiansyah. Karena kenapa? Seorang koruptor bisa-bisanya mengajukan pra-peradilan yang dimana sejak awal dia sudah menyatakan bahwasanya bukti-bukti itu bukan bagian dari pemilikan dia. Tetapi kenapa bisa sampai hari ini dia berubah pikiran bahwasanya itu kepemilikan saya. Nah, arti kan di balik ini semua kan ada yang mendalangi toh.